Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah. Saya dari Prodi PI PGSD kelas 1A akan mempersembahkan video simulasi pembelajaran terpadu dengan dosen pembimbing Bapak Denny Setiawan MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah anak-anak, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Baik, kalau begitu Bu Nur akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, Mbak April, Mbak Alivia, Mas Arfa, Mas Banyu, Mbak Fitria. Alhamdulillah, baik semuanya hadir. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oh, Mbak April silahkan dipimpin berdoa hari ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak April. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik hari ini. Karena berdoa itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dilindungi, diberikan kesehatan dan kelancaran saat belajar. Selanjutnya anak-anak, agar kita lebih semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini, mari kita lakukan tepuk semangat ya. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada tema ketiga, subtema keempat, pembelajaran kelima. Nah, pada pembelajaran kelima ini kita akan mempelajari yang pertama, proses terjadinya hujan. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung lamanya suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari sikap saling menolong dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dengan mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian dapat menemukan informasi tentang proses terjadinya hujan dan kalian dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan, serta diharapkan kalian dapat menghitung lamanya suatu kegiatan atau kejadian dalam satuan waktu dengan tepat. Dan juga diharapkan pula kalian dapat menjelaskan sikap menolong sesama dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik ya. Anak-anak, coba perhatikan di luar jendela itu. Bagaimana suasana di luar jendela anak-anak? Iya, mendung. Nah, kalau mendung berarti kita telah memasuki musim apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kita telah memasuki musim penghujan. Tentu kalian sudah sering melihat hujan ya. Hujan itu adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Yuk kita menyanyi bersama lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Ada yang tahu? Ya, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, dahan dan kebun basah semua. Yeay, kalian luar biasa. Ternyata semuanya pandai bernyanyi muridnya Ibu. Nah,
Sekarang anak-anak, kalau kalian tadi sudah menyanyi lagu tik 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 bunyi hujan, sekarang Bu Guru mau bertanya, adakah yang tahu proses terjadinya hujan? Belum tahu? Baik, kalau belum tahu, mari kita pelajari bersama proses terjadinya hujan melalui film pendek berikut ini. Jangan lupa disaksikan dan disimak baik-baik ya. Nanti Ibu Guru akan memberi pertanyaan setelah melihat film berikut ini. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Nah anak-anak, bagus bukan filmnya? Sekarang kita sudah mengetahui peristiwa proses terjadinya hujan. Nah sekarang Ibu Guru mau bertanya pada kalian yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Nah, pertanyaan pertama, coba siapa yang bisa menyebutkan tahapan awal proses terjadinya hujan? Ayo. Iya, Mbak Alivia. Iya, tepat sekali. Tahapan awal dalam proses terjadinya hujan adalah penguapan. Jadi air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan. Nah, kira-kira air di permukaan bumi bisa menguap karena mendapat energi apa ya? Siapa yang bisa? Iya, Mbak Fitria. Betul sekali jawabannya. Jadi air di permukaan bumi dapat menguap karena mendapatkan energi dari sinar matahari. Tanpa ada sinar matahari, maka tidak akan terjadi namanya penguapan. Peristiwa menguap itu sendiri merupakan perubahan dari zat cair menjadi zat gas, kemudian membentuk awan, dan selanjutnya mengalami pengembunan dan terjadi hujan. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu Guru akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang dalam tiap kelompok. Silahkan kalian menuju ke meja yang sudah terdapat nama-nama kalian. Silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya, Ibu Guru akan membagikan LKPD 1 pada tiap kelompok. Silahkan diselesaikan dan didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ibu Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya?
Silahkan perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik. Semua hasil presentasinya bagus semua ya. Bu Nur kasih jempol untuk semua kelompok hari ini. Baiklah anak-anak, kalian tetap duduk bergabung bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, Bu Nur ingin bertanya pada kalian, adakah di kelas ini yang memiliki pengalaman di mana hujan dapat membuatmu menunda suatu kegiatan? Bisa diceritakan? Ya, Mbak Lida. Wah, Mbak Lida punya pengalaman menunda pergi berbelanja dengan ibunya karena hujan deras. Tetapi pada akhirnya bisa berangkat berbelanja karena hujan sudah reda ya. Ada lagi yang punya pengalaman lain? Oh iya, Mas Arfa. Oh, Mas Arfa punya pengalaman menunda bermain sepak bola di lapangan karena hujan deras disertai petir. Ya memang itu berbahaya ya, apalagi di tanah yang lapang ada petir. Lebih baik kita menunda kegiatan tersebut daripada membahayakan. Nah anak-anak, meskipun hujan dapat menunda aktivitas kita, kegiatan kita, tetapi kita harus tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa hujan tadi. Karena hujan itu banyak sekali manfaatnya anak-anak, yaitu hujan dapat memberikan sumber air yang bersih yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak, untuk minum, untuk mencuci, dan lain-lain. Juga hujan bermanfaat untuk hewan dan tumbuhan. Dan juga hujan bisa memberikan kesegaran dan udara menjadi lebih bersih. Nah, gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya silahkan dibuka buku siswa halaman 220. Silahkan disimak. Bu Guru akan membacakan soal atau permasalahan yang ada dalam buku siswa tersebut. Berapa lama hujan turun? Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Ya benar, mencari selisihnya, yaitu selisih antara waktu hujan berhenti dengan waktu hujan mulai turun. Kalian bisa menggunakan bantuan garis waktu untuk mencari selisihnya ya, sehingga didapatkan 1 jam 55 menit. Jadi lama hujan turun yaitu 1 jam lebih 55 menit. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD 2 ya secara berkelompok. Bu Guru akan membagikan LKPD 2 pada tiap kelompok. Silahkan kalian diskusikan dan selesaikan. Setelah itu silahkan yang sudah selesai atau kelompok yang sudah selesai mempresentasikannya di depan kelas. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar Udin yang sedang terpleset di lantai ya. Kemudian bukunya berserakan. Nah, kalau musim penghujan seperti ini, biasanya lantai itu licin karena basah terkena sisa-sisa hujan. Makanya kalian harus berhati-hati ketika bermain atau berjalan di koridor sekolah, lebih berhati-hati lagi ya. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar tadi. Seandainya kalian berada di dekat Udin pada saat Udin terpleset, apa yang akan kalian lakukan? Ya, jadi kalau kita melihat teman kita sedang terjatuh, maka sikap kita yang paling baik adalah menolongnya. Kemudian membantu mengambil buku-buku yang berserakan. Hebat sekali anak-anak Ibu Guru ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Guru memiliki puzzle ya. Puzzle yang nanti jika digabungkan akan membentuk gambar yang luar biasa. Nah, setiap siswa akan mendapatkan 1 puzzle. Nanti kalian susun, kemudian jika sudah sesuai gambarnya, baru kalian tempel menggunakan lem. Ya, setelah itu ketika sudah membentuk gambar yang
sesuai, kemudian menjadi puzzle yang sempurna, kalian maju ke depan untuk menceritakan gambar yang telah kalian susun tadi. Baik anak-anak, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, sudah jelas semua. Sekarang bukunya tolong dirapikan, disiapkan alat tulisnya. Ibu guru akan membagi soal evaluasi untuk kalian semua. Nah, tolong dikerjakan soal evaluasi ini dengan jujur dan mandiri ya. Nah, terima kasih anak-anak, kalian telah mengerjakan soal evaluasi dengan baik dan jujur. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah senang ya. Sama ibu guru juga senang hari ini mengajar kalian karena kalian aktif sekali dalam pembelajaran hari ini. Nah, mari kita simpulkan bersama materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama kita pelajari tadi apa? Iya, kita tadi sudah belajar tentang proses terjadinya hujan. Kemudian kita juga telah mempelajari cara menghitung lamanya suatu kejadian atau kegiatan ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang sikap saling menolong dalam keberagaman di lingkungan sekitar ya. Dan kita juga telah membuat puzzle juga tadi. Nah anak-anak, itu tadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Nah, sekarang tolong dibuka buku siswa halaman 221. Nah, itu ditandai untuk PR hari ini, silahkan dikerjakan dan pada pertemuan berikutnya dikumpulkan ke ibu guru. Jangan lupa tetap belajar di rumah, materi selanjutnya dipelajari. Juga nanti ketika pulang, hati-hati di jalan, sampai rumah langsung berganti pakaian ya. Baik, itu tadi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya kita tutup dengan berdoa bersama. Silahkan Mbak Fitria dipimpin berdoa. Terima kasih Mbak Fitria. Baik, Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.